Protes Filipina gegerkan SEA Games. Mereka sebut tak adil jika Indonesia pakai pemain diaspora dari Liga Belanda, terutama Ivar Jenner. Sampai mau mogok main, netizen langsung geram. Kalau takut, jangan main, bos. Benarkah? Simak informasinya sampai selesai. Udah mulai kerasa anginnya ya? Angin khas turnamen besar yang bikin jantung deg-degan, atmosfer memanas, timeline sosial media makin gaduh, dan stadion mulai dipoles sebelum ribuan supporter menumpahkan suara. SEA Games sepak bola besok resmi kick-off, tapi seperti biasa, sebelum bola digulirkan, dramanya duluan yang menggema ke seluruh penjuru Asia Tenggara. Dan kali ini, drama itu datang dari satu negara yang sebenarnya jarang banget punya peluang juara. Jarang masuk radar favorit, tapi selalu menjadi yang paling rame kalau soal protes. Filipina. Entah kenapa, setiap ada turnamen, selalu saja ada bumbu-bumbu yang mereka taburkan. Dan kali ini bumbunya pedas banget. Ceritanya mulai memanas beberapa jam sebelum match day pertama. Semua tim sudah mempersiapkan diri, mematangkan strategi, pelatih-pelatih melakukan briefing terakhir, dan supporter Indonesia sudah sibuk tebak-tebakan siapa yang bakal turun sebagai starting 11. Tapi tiba-tiba, sebuah berita muncul. Federasi Sepak Bola Filipina melayangkan protes resmi ke panitia SEA Games. Bukan protes tentang lapangan, bukan soal jadwal, bukan soal wasit, tapi Indonesia. Lebih spesifik soal pemain diaspora Indonesia. Menurut versi mereka, Indonesia dianggap terlalu kuat jika diperkuat pemain diaspora Eropa, terutama mereka yang merumput di liga-liga bergaya Belanda. Dan dari semua nama yang mereka sorot, ada satu yang paling bikin mereka ketar-ketir, Ivar Jenner. Pemain muda yang sudah beberapa kali tampil gemilang bersama timnas U23 dan senior ini tiba-tiba jadi fokus utama protes Filipina. Mereka berargumen bahwa Indonesia seharusnya mengikuti semangat SEA Games, versi mereka, yang katanya harus lebih banyak menurunkan pemain lokal, bukan pemain diaspora yang sudah makan kompetisi Eropa yang lebih berat. Masalahnya, argumen Filipina itu lucu. Bukan lucu, tapi nggak nyambung. Karena aturan resmi SEA Games sama sekali tidak melarang penggunaan pemain diaspora. Tidak ada satu kata pun yang membatasi bahwa pemain harus lahir di dalam negeri. Aturannya cuma jelas, batasan umur, slot pemain senior, dan pendaftaran pemain. Titik. Selama seorang pemain itu WNI, punya paspor Indonesia, dan terdaftar sah, ya dia boleh main. Nggak peduli mau besar di Utrecht, Amsterdam, Jakarta, atau di hutan Kalimantan sekalipun. Jadi, wajar kalau netizen langsung geleng-geleng kepala. Filipina protes sesuatu yang bahkan tidak diatur dalam regulasi. Mereka memaksakan standar yang tidak pernah disepakati. Dan paling lucunya lagi, negara yang protes ini adalah negara yang dalam sejarah sepak bolanya dikenal sebagai raja diaspora di Asia Tenggara. Tim senior mereka pernah hampir full squad berisi pemain keturunan Eropa. Dari AFF Cup sampai kualifikasi Piala Dunia, mereka bisa menurunkan pemain dengan nama belakang ala Spanyol, Inggris, sampai Skotlandia. Tapi sekarang, ketika Indonesia melakukan hal serupa, bahkan dengan cara yang legal dan sah, mereka tiba-tiba bilang itu nggak adil. Ibarat pemain Mobile Legends yang hobinya pakai skin epic terus ngancem musuh. Jangan pakai skin epic juga dong, itu nggak adil. Ya siapa yang nggak ngakak? Publik langsung menyindir balik. Bro, kalian dari dulu pakai pemain diaspora, tapi begitu Indonesia ikut pakai, langsung protes. Kocak tingkat dewa. Apalagi Indonesia saat ini sedang berada dalam momentum yang sangat positif. Tim U23 kita semakin matang, chemistry makin solid. Bahkan para pemain diaspora yang bergabung juga benar-benar menyatu dengan kultur tim. Keberadaan sosok seperti Ivar Jenner bukan hanya memperkuat lini tengah, tapi juga membawa organisasi permainan Indonesia ke level yang lebih rapi, lebih cepat dan lebih terstruktur. Bukan cuma tentang agresivitas fisik, tapi juga soal visi bermain, membaca ruang, dan menjaga tempo. Dari rumor yang beredar di media Filipina sendiri, penyebab protes ini sebenarnya lebih karena ketakutan. Mereka sudah menganalisis kemungkinan starting 11 Indonesia, mempelajari kekuatan kita, dan hasilnya membuat mereka tidak pede. Terutama setelah terdengar kabar bahwa Indonesia siap menurunkan 2-3 pemain diaspora sejak menit pertama. Tekanan psikologis makin kuat, supporter mereka mulai mempertanyakan peluang, dan akhirnya muncullah ide brilian ini untuk membuat protes resmi ini. Sebuah langkah yang terlihat lebih seperti usaha menyelamatkan diri sebelum pertandingan dimulai.
Saking paniknya, mereka bahkan sempat ngancem mogok main. Iya, mogok main. Belum tanding saja sudah mau workout duluan. Seakan-akan kalau mereka kalah di pertandingan pertama, itu bukan karena kemampuan, tapi karena merasa dicurangi. Dan ancaman ini jelas bikin geger. Banyak analis sepak bola Asia Tenggara bilang bahwa protes macam ini baru pertama kali terjadi menjelang kick-off SEA Games. Biasanya yang diprotes itu perkara wasit, fasilitas, atau jadwal. Tapi ini, protes soal pemain legal yang tidak melanggar aturan apapun. Lucu tapi nyata. Sementara itu Indonesia tetap santai. PSSI tidak terpengaruh sama sekali. Bahkan ada ungkapan populer yang mengatakan diam adalah emas. Dan Indonesia mempraktikkan itu. Tidak ada reaksi keras, tidak ada balasan, tidak ada drama. Justru ketenangan itu menegaskan bahwa kita berada pada jalur yang benar. Karena jelas dalam regulasi SEA Games tidak ada landasan untuk membatasi pemain diaspora. Panitia juga tidak bisa asal mengubah aturan hanya karena ada satu negara yang merasa tidak nyaman. Kalau sampai panitia mengabulkan protes Filipina, maka SEA Games akan berubah menjadi sesuatu yang kacau dan memalukan. Bayangin aja kalau aturan bisa diubah karena protes emosional. Besoknya negara lain bisa mengajukan permintaan absurd lain. Indonesia larinya kencing banget, larang dong. Supporter Indonesia terlalu ramai nih, batasin dong. Teknik pemain Indonesia bagus banget, tolong samain dong biar adil. Nanti pertandingan bukan lagi adu kualitas, tapi adu manja. SEA Games bisa berubah jadi playground anak TK, bukan kompetisi profesional Asia Tenggara. Sementara itu, suasana di kubu Indonesia justru makin membara dan positif. Pelatih, ofisial, dan pemain semua fokus ke pertandingan. Tidak ada energi yang dibuang untuk drama tak penting. Bahkan beberapa pemain muda merasa protes ini justru menjadi motivasi tambahan. Karena ketika lawan sampai takut sebelum bertanding, itu artinya mereka mengakui kekuatan kita. Di sosial media Indonesia, wah itu jangan ditanya. Serangan balik berupa komentar pedas netizen sampai trending. Banyak yang bilang, kalau takut jangan main bos. Sampai main bola kok pakai protes segala, bukan anak sekolah mau ulangan. Humor-humor seperti ini terus berseliweran dan membuat atmosfer makin panas, tapi dalam konteks yang menyenangkan bagi kita. Apalagi kalau menyinggung catatan sejarah. Filipina selama ini tidak pernah benar-benar jadi ancaman serius dalam sepak bola SEA Games. Kadang mereka tampil oke, tapi lebih sering terseok-seok. Jadi ketika mereka merasa terancam dengan kehadiran pemain diaspora Indonesia, itu justru menjadi bukti bahwa kekuatan tim Garuda Muda saat ini benar-benar diakui. Panel panitia SEA Games sendiri tampaknya tidak akan goyah sedikit pun oleh protes tersebut. Karena ketika aturan jelas, maka keputusan juga harus tegas. Turnamen sebesar SEA Games bukanlah ajang privat yang bisa seenaknya diganti aturan pada detik-detik terakhir. Lagi pula, mengizinkan diaspora justru membuat kualitas kompetisi meningkat. Karena inilah sepak bola modern. Negara-negara dengan diaspora besar di luar negeri sudah wajar memanggil pemain dari Eropa atau liga lain untuk memperkuat tim nasional. Dan menjelang kick-off, atmosfer supporter Indonesia semakin membara. Drama pralaga seperti ini justru menjadi bensin tambahan. Kalau sebelumnya atmosfer sudah panas, sekarang menjadi 2 kali lipat panasnya. Supporter merasa semakin berhak untuk membuktikan bahwa Indonesia bukan hanya kuat, tapi juga berhak atas setiap pemain yang sah membela negara. Semua hal ini membuat pertandingan pertama Indonesia nanti tidak hanya soal mencari kemenangan, tapi juga menjadi pembuktian. Pembuktian bahwa protes Filipina tidak berdasar, bahwa kekuatan Indonesia bukan hanya soal pemain diaspora, tapi soal pembinaan, perkembangan, dan visi taktikal yang semakin maju. Di level U23, kita sudah memperlihatkan kemajuan signifikan dalam 2 tahun terakhir. Pemain-pemain semakin matang, liga domestik mulai produktif mengembangkan talenta muda, dan kehadiran diaspora hanya menjadi penyempurna, bukan alasan utama. Dan kini, ketika bendera Indonesia berkibar dan lagu kebangsaan menggema, seluruh drama ini mungkin tidak lagi terasa penting. Tetapi, jejaknya, atmosfernya, dan energi yang dibawanya akan tetap berada di dalam hati para pemain. Karena mereka tahu, seluruh bangsa ada di belakang mereka. Ada ribuan suara yang menunggu pembuktian, ada miliaran mata yang menanti pertandingan pertama. Pada akhirnya, drama ini hanya menegaskan satu hal. Indonesia datang bukan untuk adil-adilan, tetapi untuk juara. Dan jika Filipina merasa resah sebelum bertanding, itu tandanya Garuda Muda telah membuat lawan gentar bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan. Kick-off tinggal hitungan jam. Drama sudah selesai. Kini saatnya sepak bola berbicara.